Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan diskusi yaitu mengenai modal perilaku konsumen. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Odilia Merani dengan NIM 221041767. Lanjut. Saya Feby Siskasari dengan NIM 2210417634. Saya Carolina Della dengan NIM 2210417627. Saya Regina Veronica Sagita dengan NIM 2210417633. Jadi langsung saja dimulai diskusi. Halo teman-teman. Halo. Hari ini saya ingin membahas tentang metode perilaku konsumen. Saya yakin metode ini sangat penting dan dalam memahami mengapa orang membeli barang atau jasa tertentu. Jadi gimana menurut kalian? Dahkat. Regina sekarang. Saya setuju. Model perilaku konsumen membantu kita memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat oleh individu. Tahap pertama adalah pengenalan masalah, di mana orang menyadari ada kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan. Itu adalah langkah awal, bukan? Iya Gin, benar sekali. Tahap selanjutnya adalah pengenalan masalah. Setelah itu mencari informasi. Seseorang akan mulai mencari opsi produk atau layanan yang bisa menemukan kebutuhan mereka. Bisa apa? Aku yang mana? Yang ini kan? Diam diam. Dan jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap di mana konsumen membandingkan produk atau layanan yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga, merek, dan kualitas. Betul sekali, Bi. Setelah itu, kita sampai pada tahap keputusan pembelian. Disinilah orang membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang telah dievaluasi. Dan tentu saja tahap evaluasi pasca pembelian juga penting, di mana orang mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Itu benar-benar menarik. Gaya hidup mengaruhi setiap tahap dalam model ini. Gaya hidup individu mengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Juga gaya hidup memengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contohnya adalah ketika seorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan akan memiliki produk yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dan kepuasan pembelian mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi cara kita memilih dan membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai atau minat yang berbeda akan membuat keputusan membeli yang berbeda. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup terkait satu sama lain sekarang. Sama-sama Gin, ini adalah topik yang sangat menarik dan sangat relevan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Ini kan? Setuju. Dan kita dapat mengambil pengetahuan ini untuk memahami lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Nah, benar sekali teman-teman.
Memahami perilaku konsumen adalah kunci utama merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Iya, dan kami dapat melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen, keputusan pembelian mereka, perubahan dalam gaya hidup, dalam memicu perubahan dalam nilai-nilai prioritas. Benar, Gin. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar dalam perusahaan Benar, Gin. Jadi penting bagi perusahaan untuk terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar tetap relevan dalam pasar. Itu siapa? Del. Tahu deh, Saya setuju, Del. Dan juga mungkin penting bagi perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan ini. Ini dapat melibatkan peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Wah, terdengar seperti rencana yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang modal, perilaku konsumen, dan pengaruh gaya hidup, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Itu benar, Odil. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama, Gin. Mari kita terus belajar dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Setuju. Semoga kita semua sukses dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Amin. Sekian video dari kami. Terima kasih.